Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monika Julisa Putri, kelas Tadris IPS 2B. Baiklah, saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan IPS dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah Pendidikan IPS dalam mengembangkan keilmuan dan kepribadian mahasiswa program studi Tadris IPS Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jawaban saya, adapun kontribusi pendidikan IPS yaitu dalam mengembangkan keilmuan dan karakter kepribadian mahasiswa program studi Tadris IPS dalam membentuk mahasiswa yang bertanggung jawab dan mempunyai karakter sosial yang baik ketika ia sudah berada di lingkungan masyarakat. Mahasiswa merupakan salah satu bagian dari unsur masyarakat, maka tolak ukur keberhasilan dalam pendidikan IPS diukur oleh unsur masyarakat. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain itu juga diberikan akal pikiran yang berkembang secara serta dapat dikembangkan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu coba saudara analisis isu-isu sosial kontemporer yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial yang dapat diangkat dalam proses pembelajaran IPS. Sebagai praktis pendidikan IPS, bagaimana sikap Anda melihat fenomena dan problematika sosial tersebut? Jawaban saya, isu-isu kontemporer merupakan isu yang berkembang saat ini, berkaitan dengan pendidikan dan bidang kehidupan manusia yang lain seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Contoh dari isu kontemporer, contohnya itu dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Pembelajaran sejarah lebih banyak didominasi oleh kegiatan menghafal dan mengingat nama tokoh, nama peristiwa, dan tahun kejadian dalam sejarah nasional yang menekankan pada kejayaan masa lalu bangsa. Nah, untuk membangun pembelajaran sejarah yang berorientasi pada masalah sosial kontemporer, perlu dikembangkan pandangan kritis terlebih dahulu mengenai praktis pembelajaran sejarah yang berangkat dari kurikulum perennialisme sebagai produk dari modernisme. Pertanyaan yang ketiga yaitu tujuan akhir pendidikan adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan konsep yang dipelajarinya. Karena itu harus diimplementasikan melalui dua strategi yaitu pendidikan sebagai transfer of knowledge dan pendidikan sebagai transformation of values. Deskripsikan kedua strategi tersebut dan berikan contoh implementasinya. Jawaban saya yaitu pendidikan merupakan suatu proses alih pengetahuan atau transfer of knowledge dan proses alih nilai-nilai atau transfer of value dari pendidik ke peserta didik. Transfer knowledge adalah mentransfer ilmu pengetahuan dan pemahaman, sedangkan transfer of value adalah mentransfer nilai-nilai moral dan kebaikan. Dalam pengimplementasiannya, guru mempunyai tugas mengajar dan mendidik. Mengajar dengan transfer of knowledge, sedangkan mendidik dengan transformation of values. Keduanya akan membentuk sikap dan perilaku. Menjadi seorang guru hendaknya memiliki hal-hal yang membuat orang lain terpesona, bersikap yang ramah dan nyaman apabila di dekatnya. Menguasai teknologi yang selalu update informasi, untuk itu guru harus familiar dengan sistem daring, menjalin interaktif antar keduanya saat berada di tengah-tengah siswa, serta menjadikan siswa sebagai pusat aktivitas. Pertanyaan yang keempat, yaitu mengapa ilmu-ilmu sosial cenderung dikelompokkan sebagai soft science jika dibandingkan dengan ilmu alam? Berikan penjelasan Anda dengan memberikan satu contoh konkret dan upaya mengeliminasi dampak buruk dari pengelompokan tersebut terhadap kajian IPS. Jawaban saya yaitu ilmu pengetahuan sosial cenderung disebut soft science karena fokus kajiannya mencakup kehidupan sosial
manusia yang tidak mudah untuk diamati dan sulit untuk diukur secara tepat dengan instrumen laboratorium. Secara umum, dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan sosial berkaitan dengan keajegan kecenderungan sosial. Pada sisi lain, ilmu pengetahuan alam atau yang disebut dengan hard science berkaitan dengan keajegan kenyataan alam ilmu sosial itu. Perkembangannya sangat lambat. Ilmu sosial itu perkembangannya sangat lambat karena kesulitan dalam pengamatan. Tidak seperti halnya ilmu alam yang mampu mengamati gejala alam secara dekat dan langsung lewat media indera. Ilmu sosial sangat sulit menggunakan pengamatan langsung. Bahwa benar ahli ilmu sosial mengamati gejalanya lewat meraba, mencium, atau mengecap gejala yang sudah terjadi di masa lalu. Pertanyaan yang kelima yaitu, coba saudara uraikan serta jelaskan tentang strategi pembelajaran nilai dan keterampilan sosial dalam pendidikan IPS. Jawaban saya, strategi dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, pendidikan nilai dimaksudkan untuk membantu peserta didik agar memahami, menyadari, dan mengalami nilai-nilai serta mampu menempatkannya secara integral dalam kehidupan. Untuk sampai pada tujuan dimaksud, tindakan-tindakan pendidikan yang mengarah pada perilaku yang baik dan benar perlu diperkenalkan oleh para pendidik. Keterampilan sosial adalah keterampilan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam kelompok. Selanjutnya, keterampilan sosial ini meliputi yang pertama, kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, menjalin hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain. Yang kelima, memberi atau menerima umpan balik. Dan yang keenam, memberi atau menerima kritik. Dan yang ketujuh, bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam sekaligus pertanyaan yang terakhir, yaitu jelaskan serta uraikan latar belakang lahir dan berkembangnya IPS di Indonesia dan bandingkan dengan pendidikan IPS di luar negeri. Jawaban saya, yaitu latar belakang lahirnya IPS. IPS ini berasal dari literatur pendidikan Amerika Serikat. Nama asli IPS di Amerika Serikat adalah Social Studies. Istilah tersebut pertama kali digunakan sebagai nama sebuah lembaga yang diberi nama Committee of Social Studies. Nama lembaga ini kemudian dipergunakan untuk nama kurikulum yang mereka hasilkan, yakni kurikulum Social Studies. Nama Social Studies ini makin terkenal ketika pemerintah mulai memberikan dana untuk mengembangkan kurikulum tersebut. Kurikulum tersebut akhirnya dikembangkan dengan nama kurikulum Social Studies. Dan di Indonesia, Social Studies ini dikenal dengan nama studi sosial. Dalam kurikulum 1975, pendidikan ilmu sosial kemudian ditetapkan dengan nama ilmu pengetahuan sosial atau yang kita kenal dengan singkatan IPS. Perkembangan IPS dalam bidang pendidikan diawali dengan adanya suatu proses analisis terhadap kehidupan sosial masyarakat dan juga nilai atau norma yang berlaku di masyarakat. Analisis yang dilakukan terhadap nilai sosial masyarakat tersebut berkembang menjadi ilmu sosial dan humaniora. Kedua aspek sosial tersebut diintegrasikan oleh IPS dalam proses penerapan dan pengembangannya, sehingga pada konteks pembelajarannya tidak terlepas dari adanya perkembangan sosial dan kehidupan masyarakat sekitar yang menjadi bahan pembelajaran. Baiklah, semua pertanyaan sudah terjawab. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.